Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah masing-masing, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini biarlah menjadi berkat, sukacita, damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menaikkan pujian dari Gita Bakti nomor 5 bait 1 dan 3, bernyanyilah biduan muda-mudi. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, untuk sujud menyembah kepadamu serta mengucap syukur Bapa, limpah banyak terima kasih Bapa, di mana Engkau telah menyertai sepanjang minggu ini ya Bapa, dan pada saat ini kami dapat mengikuti melaksanakan ibadah Bapa. Walaupun ibadah ini melalui live on tape ya Bapa atau live streaming, biarlah kiranya ibadah ini menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Layakanlah kiranya ibadah kami ini ya Bapa, pimpinlah kiranya kami dengan Roh-Mu yang kudus, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami dapat mengikuti ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adri Samsudin yang akan memberitakan firman-Mu Bapa. Kiranya berkatilah Pak Adri Samsudin, pimpinlah beliau dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Pak Adri Samsudin dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan kebenarannya ya Bapa. Bapa, layakanlah ibadah kami ini, biarlah ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai dengan ayat 112. Kita membaca sebagaimana kita membaca mazmur yang menyatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Untuk berpegang kepada hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan pujian dari Gita Bakti nomor 44 bait 1, mengalir dalam hatiku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai
besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Jemaat, sebelum kita berdoa untuk pembacaan Alkitab, tolong dibuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan firman Tuhan ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di sorga, syukur terima kasih banyak. Sujud kami kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari. Di rumah tangga kami masing-masing, sabda-Mu sudah terbuka di rumah tangga kami masing-masing. Mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami mendapat hikmat dan pengertian, dan kami diberkati dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, dalam kasih-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberitakan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka,
dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat silakan duduk. Yang berbahagia jemaat yang sedang duduk dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang dikasih dan diberkatinya di rumah tangga masing-masing. Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati kita ya. Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, khotbah ini berjudul mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Baik. Apa yang dikatakan, yang diberitakan firman Tuhan ini mengingatkan perjalanan bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia selama 70 tahun ya. Nama Yehezkiel dalam bahasa Ibrani artinya Allah menguatkan ya. Yehezkiel ya, ia adalah seorang imam yang diangkut ke pembuangan di Babilonia, dan pada tahun 597 sebelum Kristus ada di dunia. Sebelum pembuangan ia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjalani pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci. Ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 Masehi, sekitar 5 tahun kemudian pada umur 30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia menjalani pengutusan itu selama 22 tahun. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita ya, sebagaimana orang Israel katakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu, ketika mereka menikmati kasih dan berkat-berkat Tuhan yang limpah, mereka lupa bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Bahkan mereka, sekali lagi saya ingatkan, mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Mereka membelakangi Tuhan. Nah, kalau dikatakan bahwa Daud akan menjadi raja bagi orang Israel, ketika ini diberitakan, Daud sudah lama tiada. Tapi mengingatkan bahwa terbitlah yang dikatakan ya di tunggul Daud. Terbitlah Taruk di tunggul Isai. Nah, di sini mengingatkan bahwa Mesias yang akan mempersatukan dan yang akan menjadi pemimpin bagi orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Tuhan tidak pernah
memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa-bangsa lain, tidak. Tuhan Yesus belum pernah atau Allah belum pernah menarik perjanjian itu. Tidak heran kalau sekarang ini tanah perjanjian itu akan dikuasai dan akan dimiliki oleh orang Israel. Ya, tidak heran. Tidak heran kalau Palestina akan menjadi ibu kota bangsa Israel. Nah, itu tidak heran. Karena apa? Tanah itu adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang mereka, ya, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tanah perjanjian itu yang sekarang ini ditempati oleh orang Israel dan saudara kita orang-orang di Palestina. Sungguh indah kalau mereka hidup bersekutu, bersatu, masing-masing dengan caranya menyembah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan caranya masing-masing. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat, ya, kegagalan orang Israel di sini tidak lain adalah meninggalkan ibadah. Sekali lagi, meninggalkan atau menyembah Allah dengan benar. Kita lihat gereja sekarang itu atau gereja zaman dulu itu ada lonceng di atas. Itu mengingatkan apa? Lonceng itu memanggil orang untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan corong masjid. Itu tinggi dan menggema, ya. Langit berkumandang suara azan misalnya, memanggil umatnya untuk memuji dan beribadah kepadanya. Tapi lonceng hati itu ada di dalam kehidupan kita. Saya bangga melihat Bapak Ibu duduk bersama anak-anak beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini sungguh alangkah indahnya, ya. Diam bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Nah, oleh sebab itu judul khotbah ini mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Upaya usaha pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan sekuat tenaga tanpa menghadirkan Tuhan, Bapak Ibu, itu yang dikatakan oleh pemazmur, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dengan susah payah. Nah, oleh sebab itu mengingatkan perjalanan kehidupan kita ini sebagaimana pembacaan kita tadi, ya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi di sini bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita. Nah, kalau orang Israel menjadi umat pilihannya, nah kita juga yang dikatakan oleh 1 Petrus, ya. 1 Petrus saya lihat di sini ayatnya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar dan ajaib. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kitalah sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, kita sebagai imam-imam di rumah tangga kita masing-masing kembali mengingatkan anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita sudah bangun tidur, kita bersyukur, kita mau keluar rumah, mau bekerja, mau berkuliah, sekolah, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Orang tua, ayah atau ibu memimpin, atau oma atau opa yang memimpin, atau abang yang memimpin, atau adik yang memimpin, semuanya itu Tuhan dengar, Tuhan berkenan. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu akan dibukakan. Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan itu, ya, kita harus bersama Tuhan. Jadi mengalami pemulihan dan pembaharuan itu sebenarnya ada niat hati kita, ada keinginan kita. Maka tanah, sekali lagi, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu akan memberikan kebahagiaan dalam karya dan pekerjaan kita masing-masing. Sebagaimana Yesus katakan, tebarkanlah pukat di sebelah kananmu,
Karena mereka mendengarkan kata Yesus, mereka menebarkan pukat, mereka mendapatkan ikan banyak. Kenapa? Mereka mendengarkan perkataan Yesus. Banyak perkataan Yesus. Kalau kita dengarkan dengan baik-baik dan kita imani, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, perkara COVID, perkara kehidupan kita karena COVID ini, ngojek sudah mulai tidak ada lagi. Bahkan kita dirumahkan, di PHK. Ya, termasuk saya bukan tidak mengalami. Bukan tidak mengalami kekurangan, mengalami. Tapi bagaimana dalam kekurangan kelemahan kita itu kita menghadirkan Tuhan, sekalipun yang sederhana itu akan menjadi yang besar. Ya, yang kecil itu menjadi yang besar. Tapi kadang-kadang yang besar itu menjadi yang kecil. Kenapa? Tidak ada Tuhan di situ. Jadi jemaat, marilah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, dan pembaharuan itu datang daripada Tuhan. Yang tadinya kita malas beribadah, malas ke gereja, malas membaca Alkitab, malas berdoa, marilah. Tidak terlambat Bapak Ibu. Tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menunggu dan merindukan. Semuanya itu Bapak Ibu lakukan agar kehidupan kita lebih baik dari hari-hari yang sudah kita jalani. Tuhan memberkati. Selamat beribadah di rumah tangga masing-masing. Doa kami, Bapak Ibu diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan. Terpujilah namanya, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, mari kita sambut firman Tuhan, Kidung yang Merdu di Hatiku. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali Bapa, kami sujud syukur limpah banyak terima kasih. Bersama keluarga, rumah tangga kami masing-masing, kami tunduk di hadirat-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah yang telah memelihara, menjaga, melindungi, memagari bahtera rumah tangga kami dengan malaikat-malaikat-Mu. Bahkan Engkau yang telah memberkati bahtera rumah tangga kami, sehingga karya pelayanan kami bagaikan domba-domba yang mendapatkan padang berkat-Mu. Dalam kehidupan kami umat-Mu, lemak, madu dan susu, masa depan yang baik, yang indah, yang penuh dengan damai dan kebahagiaan, itu hanya ada padamu ya Tuhan. Nah, kami yang bersama dengan Tuhan, kami domba-domba-Mu, sekalipun kami melewati lembah kekelaman, lembah di mana COVID saat ini yang sedang mengancam umat-Mu, bahkan negeri kami ini, tolonglah ya Tuhan, angkatlah ancaman penderitaan COVID ini yang mematikan dari kami sebagai umat-Mu, bahkan di dunia ini. Tolonglah dengan cara-cara pemimpin kami untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID ini. Kami boleh mendengar petunjuk dan arahan para pemimpin kami. Dan khususnya kami sebagai orang tua dan mengingatkan anak-anak kami untuk belajar di rumah, untuk berkarya dan membantu di rumah, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan-Mu di rumah kami masing-masing.
Kesempatan inilah kami untuk selalu banyak untuk bersama-sama menyuarakan, menyanyikan kidung pujian-Mu yang Kau bisikkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama. Sungguh indah Tuhan ketika anak-anak mendengarkan suara kami sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Bahkan sungguh indah ketika kami mendengarkan suara anak-anak kami membaca sabda-Mu. Sungguh Tuhan, Kau mengenyangkan kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu yang limpah-limpah dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah bahtera rumah tangga kami, khususnya Pak Kun Sahubrua yang masih mengalami pemulihan sakit penyakitnya. Tuhan, tolonglah kehidupan itu ada pada-Mu. Bahkan mujizat-mujizat berikan kepadanya sehingga ia dapat kembali berkumpul dengan keluarga tidak kurang satu apapun. Dan biarlah kami yang sehat ini, kami terus bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Sebab kesehatan itu begitu mahal, begitu bernilai dan berharga. Untuk itulah kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjaga kami seperti Kau menjaga biji mata-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaikkan pujian dari Gita Bakti nomor 85 bait 1 dan 3. Oh Tuhan. Hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. Oh Tuhan, karya kami milik-Mu.
karsa kami bagimu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Bapa, terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Bapa, serta urapilah majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Bapak Pendeta Adri Samsudin yang telah memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkatilah Pak Adri Samsudin, berikanlah kesehatan yang prima baginya, dan biarlah Pak Pendeta Adri Samsudin dapat melakukan tugas pelayanan seturut dengan kehendak-Mu dimanapun Engkau mengutusnya ya Bapa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, juga kami mau berdoa untuk keluarga dari Bapak Adri Samsudin, yang mana Engkau telah memberikan kebahagiaan bagi keluarga Bapak Adri Samsudin. Engkau telah memberikan anggota keluarga baru, seorang cucu untuk Bapak Adri Samsudin. Kiranya berkatilah cucu dari Pak Pendeta Adri Samsudin ini, biarlah cucu dari Bapak Pendeta dapat bertumbuh dengan sehat, sempurna dalam iman kepadamu, menjadi anak-anak yang setia kepadamu, takut akan Dikau, dengar-dengaran kepada orang tua, dan pakailah kelak untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang telah diberitakan oleh Bapak Adri Samsudin menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang dalam langkah kehidupan kami ya Bapa. Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat malam. Diingatkan kembali sebagai amanat pengutusan ini, ya, kita menjaga jarak, social distancing, dan PSBB, pembatasan sosial, ya, kita harus jaga berskala besar agar kita semua saling menjaga dan saling melindungi satu dengan lain sehingga kita diberkati Tuhan. Kami jemput umat berdiri, kita mengangkat pujian, berpeganglah pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, kita mohon berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati persekutuan ibadah di rumah tangga kita masing-masing, juga menjaga, melindungi dan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, kini sampai selama-lamanya. Amin, amin,
Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk masuk saat teduh. Kami kembali tutup dalam doa.